أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, maka insya Allah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat buat kita semua di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada Saudari Husein yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Bu, Pak, masih semangat? Alhamdulillah. Kembali lagi di Cahayati Indonesia, kita sekarang akan kembali mendengarkan kajian tafsir dari guru kita Ustadz Muhammad Soleh. Beliau akan membahas surah At-Tahrim ayat 6. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa News TV yang semoga dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian segmen yang ketiga pada siang menjelang sore yaitu surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pemirsa jamaah yang budiman, dalam surah At-Tahrim ada 12 ayat. Dan dari 12 ayat, poros ayat surah At-Tahrim adalah ayat yang ke-6. Asbabun nuzul dari ayat yang ke-6 ini Umar Ibn Khattab bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami. Lalu bagaimana kami menjaga mereka?" Artinya keluarga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perintahkan olehmu kepada mereka apa yang diperintahkan Allah kepadamu untuk mengerjakannya."
laranglah mereka di mana atau apa yang Allah larang kepadamu untuk meninggalkannya. Maka dalam ayat yang ke-6 ini, kewajiban orang tua, wabil khusus suami tentunya. Karena kalau kita sampaikan anfusakum misalnya kepada istri kita atau kepada anak kita. Tapi yang sebenarnya ini yang lebih layak adalah seorang ayah. Ku anfusakum. Kalimatku ini adalah fil amar. Jagalah. Peliharalah, rawatlah, didiklah anak-anak kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dengan firman-firmannya. Maka ini adalah pelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya anak adalah amanat. Jika lahir anak dalam keadaan fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Itu orang yang mengesahkan Allah. Maka tugas kita sebagai orang tua, karena ada dua dimensi dalam ayat ini. Yang pertama adalah dimensi ilahiyah, ketuhanan, dan juga dimensi insaniah, kemanusiaan. Bukankah kita pernah berkomunikasi kepada Allah? Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Bukankah kami ini Tuhan kalian? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua kita menjawab. Qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Saat anak lahir dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam dimensi tauhid ini prioritas utama adalah bagaimana anak kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini adalah dimensi ilahiyah yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Sebelum anak mengenal yang lain, kenalkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimensi yang kedua adalah dimensi kemanusiaan. Budi pekerti yang agung. Pemirsa yang budiman, keteladanan penting di dalam mendidik anak. Nak, jangan merokok. Ayahnya. Nak, jangan main handphone. Ibunya. Bu, saya tanya, 24 jam lebih banyak mana ibu membuka handphone daripada membuka Al-Quran? Jujur? Bang, Jujur. Berhal wal asr, innal insana lafi khusrin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Demi masa. Maka Allah bersumpah demi masa. Kenapa masa? Kenapa kalimat ini digunakan wal asr, di masa? Kalau di Timur Tengah, mahasiswa-mahasiswi yang ada atau yang belajar di Timur Tengah, ada namanya tuh kalau kita dalam panas terik ada
penjual asir ya. Asir mangga, ada asir apel ya. Dan lain sebagainya. Asir itu adalah perasan yang terakhir. Ya kan? Kalau kita jus ya, kan kita jus apel misalnya. Kita setelah di jus ya, kita bersihkan lagi kan, sampai betul-betul tiris tuh. Maka demi masa, kita ini semuanya berada dalam al-asr. Artinya waktu bekerja sudah selesai. Biasa orang pulang kerja kan jam 3, jam 4 pada asar. Sudah penuh Pak terminal. Sudah penuh komuter lain ya. Sudah penuh orang yang menggunakan pesawat. Akhir segalanya. Maka semua manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Maka oleh karena itu pemirsa yang budiman, perlu keteladanan dalam mendidik anak. Maka Sayyidina Umar kedatangan seorang bapak. Bercerita, ayahnya, wahai Amirul Mukminin, ada apa? Anak saya kenapa? Akhlaknya buruk. Tidak terpuji. Kata Sayyidina Umar, panggil anakmu. Hadapkan ke saya. Untuk klarifikasi. Datanglah anaknya bersama ayahnya. Lalu Sayyidina Umar bertanya, betul apa yang disampaikan begini-begini tentang dirimu yang disampaikan oleh ayahmu? Betul? Namun anaknya ini bahkan bukan mengakui kesalahannya. Ia bertanya kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Apa hak orang tua kepada anaknya? Balik bertanya lagi. Lalu Amirul Mukminin menjawab, kewajiban orang tua kepada anaknya mencarikan calon ibunya wanita yang baik, memberikan nama yang baik, mengajarkan Al-Quran. Lalu anaknya berkata, wahai Amirul Mukminin, ketiga apa yang kau sampaikan itu tidak pernah dilakukan terhadap ayah saya. Kaget Pak Amirul Mukminin. Ibu saya turunan Majusi. Nama saya bukan nama yang baik. Ayah saya tidak pernah mengajarkan satu ayat pun ayat-ayat suci Al-Quran. Umar kembali berbalik kepada bapaknya dengan sedikit marah. Jita tasku uqauqa ibnik. Engkau datang mengadu tentang kedurhakaan anakmu. Sesungguhnya sebelum anakmu durhaka kepada engkau, engkaulah yang menyebabkan anakmu durhaka kepada engkau. Pemirsa yang budiman, keteladanan sangat penting di dalam mendidik anak. Jagalah anak-anak kita. Masya Allah, terima kasih diri Guru. kita dari api neraka. Saya lanjut Dan bertanya Guru. silakan. Satu pertanyaan aja Guru. Bagaimana dalam menghadapi sekarang kadang-kadang orang tua itu suka ada batas untuk ngingetin anak. Apakah kita sebagai orang tua ini ada batas untuk ngingetin anak? Ada seorang bertanya kepada seorang guru di Timur Tengah. Ada seorang
bertanya kepada seorang guru di Timur Tengah. Yang anaknya sangat sulit untuk dibangunkan untuk melaksanakan sholat. Wabil khusus sholat subuh. Lalu guru itu berkata, apa yang engkau lakukan ketika rumahmu terjadi kebakaran? Tentu saya akan bangunkan semua keluarga yang ada di rumah. Jika ia masih belum bangun, saya akan bangunkan lagi. Jika tidak bangun, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan anak dan keluarga saya dari api neraka. Masya Allah. Lalu di api dunia saja kau menyelamatkan. Bagaimana dengan api neraka? Terima kasih guru, luar biasa, subhanallah. Ini menjadi nasihat buat kita semua agar tentu kita bisa menjaga anak-anak kita. Bukan hanya dia selamat di dunia, tapi mudah-mudahan selamat di akhirat. Amin ya robbal. Terima kasih guru atas pemaparannya. Kita akan lanjut setelah ini mendengarkan tausiah dari guru kita. Namun jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.